warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dika Manita Puspita Arum, salah satu dosen program studi S1 Ilmu Komputer Fakultas Sains dan Kesehatan Universitas Anur Purwodadi. Saat ini saya mengampu mata kuliah data mining yang ditempuh mahasiswa S1 Ilmu Komputer di semester 6 dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS teori. Alokasi waktu pengajaran untuk 3 SKS teori yaitu 3 SKS kali 50 menit. Dalam pengajaran saya menggunakan metode blended learning, yaitu kombinasi antara luring atau tatap muka di kelas dengan daring menggunakan e-learning atau Google Classroom. Mata kuliah data mining memberikan pemahaman mengenai metode-metode yang dapat digunakan untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang jumlahnya besar. Dalam mata kuliah data mining berisi pokok bahasan diantaranya pengenalan data mining, proses data mining, metode data mining, algoritma klasifikasi, algoritma estimasi, algoritma clustering, algoritma asosiasi, evaluasi data mining, dan tools data mining. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah data mining yang saya ampu. Berikut adalah cuplikan video pengajaran saya di kelas dengan materi metode data mining. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Masih semangat hari ini? Masih. Alhamdulillah. Semoga selalu semangat ya. Lelah boleh, yang tidak boleh itu menyerah. Oke. Hari ini kita mata kuliah data mining. Melanjutkan pertemuan minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah masuk pengantar data mining. Hari ini kita melanjutkan materi metode data mining. Sebelum masuk ke materi selanjutnya ini, kita review dulu sedikit materi minggu lalu. Ada yang masih ingat apa itu data mining? Data mining itu proses mengumpulkan, mengolah, kemudian menjadi data. Ada lagi? Data mining? Data mentah, Bu. Data mentah. Diapakan? Diolah. Diolah menggunakan data, diolah menggunakan Data mining. Menggunakan metode data mining. Kemudian perannya bisa untuk apa saja sih data mining itu? Bisa untuk klasifikasi, prediksi, estimasi, clustering, asosiasi. Oke. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut materi hari ini yaitu metode data mining yang akan kita bahas. Yang pertama nanti adalah konsep learning di dalam data mining, kemudian metodenya, metode data mining dan algoritmanya. Konsep learning dalam data mining ini ada 3. Ada supervised learning, kemudian ada unsupervised learning, dan association learning. Kita bahas satu persatu ya. Supervised learning atau pembelajaran dengan guru. Maksudnya adalah supervised learning ini melakukan proses belajar berdasarkan nilai dari variabel target atau yang biasa kita sebut label yang terasosiasi dengan variabel prediktor atau yang biasa kita sebut atribut. Nah,
dalam supervised learning ini menggunakan data yang memiliki label atau kelas. Ya, variabel yang menjadi label atau kelas ditentukan atau memiliki label. Nah, metode-metode data mining seperti estimasi, prediksi, dan klasifikasi itu termasuk di dalam supervised learning karena metode-metode ini menggunakan data yang memiliki label. Jadi intinya kalau supervised learning atau pembelajaran dengan guru itu adalah menggunakan data yang memiliki label. Contohnya ini contoh dataset yang memiliki label ya. Ini adalah data bunga iris, Ini atribut dan ini labelnya. Labelnya ada iris setosa, iris versicolor, iris viridica. Ini adalah label. Jadi ini contoh dari supervised learning. Kemudian selanjutnya ada unsupervised learning atau pembelajaran tanpa guru. Pada unsupervised learning ini mencari pola dari semua variabel atau semua atributnya. Nah, di dalam unsupervised learning ini datanya tidak memiliki label. Yang termasuk di dalam unsupervised learning ini adalah metode clustering karena dia tidak memiliki label untuk datanya. Contoh datasetnya ini masih sama, data bunga iris tetapi tidak ada labelnya. Jadi hanya ada atribut-atribut tanpa label. Ini masuk di dalam unsupervised learning. Kemudian konsep learning yang selanjutnya adalah association learning. Nah, association learning ini sedikit berbeda dari supervised dan unsupervised karena dia konsepnya adalah mencari atribut yang muncul secara bersamaan. Contohnya misalnya Muzam ke Indomaret nih. Di Indomaret kan ada kasir ya, ada transaksi penjualan di situ. Nah, di transaksi penjualan itu tercatatlah Muzam itu tiap membeli rokok pasti dia juga membeli korek. Atau misalnya Putri tiap membeli sabun dia juga membeli sampo seperti itu misalnya. Nah, dari transaksi-transaksi itu yang sudah tercatat itu mungkin nanti bisa digunakan untuk membuat promo misalnya nanti ada promo beli rokok plus korek bonus kopi misalnya seperti itu. Bisa digunakan untuk promo-promo seperti itu. Untuk association learning ini metode yang digunakan yaitu a priori. Oke, kita masuk ke metode data mining ya. Sebelum masuk ke sini, di pertemuan minggu lalu sudah sempat disinggung proses dari data mining itu seperti apa prosesnya, proses dari data mining. Yang pertama kita harus punya data, inputnya adalah data. Kemudian data itu diolah dengan menggunakan metode data mining dan menghasilkan output atau pengetahuan. Pengetahuannya bisa berupa fungsi atau rumus, bisa berupa pola atau bisa berupa pohon keputusan. Oke, yang pertama metode yang ada di data mining ya. Yang pertama adalah metode estimasi. Metode estimasi ini hampir mirip dengan metode prediksi. Pada metode estimasi, data yang digunakan itu adalah data numerik. Jadi labelnya dan atributnya itu numerik. Kalau teman-teman punya data labelnya numerik, atributnya numerik, oh berarti bisa digunakan untuk estimasi. Estimasi nilai dari variabel target ditentukan, artinya dia punya label. Jadi di
dalam estimasi itu datanya numerik, kemudian dia punya label. Nah, algoritma estimasi yang biasa digunakan yaitu regresi linier, kemudian ada neural network atau support vector machine atau SVM. Nah, ini contoh dari metode estimasi, yaitu estimasi waktu pengiriman pizza. Misalnya Erik punya perusahaan pizza, kemudian Erik mencatat seluruh transaksi penjualan di perusahaannya sampai dengan 1000 data, ya. Si Erik mencatat si pembeli A, dia melakukan pembelian 3 pizza, kemudian jarak tempuh dari perusahaan ke rumahnya itu 3, jumlah lampu merah yang dilalui 3. Nah, sampai ke rumahnya atau waktu tempuhnya 16 misalnya. Nah, dari data yang sudah dimiliki Erik ini, Erik olah menggunakan data mining, menggunakan algoritma linear regresi misalnya, menghasilkan output function. Ini function atau rumus. Misalnya ini outputnya 0,48p ditambah 0,23b ditambah 0,5j. Ini adalah output atau pengetahuan yang didapat berbentuk function atau rumus. Dan selanjutnya adalah metode prediksi. Metode prediksi atau forecasting ini sama dengan metode estimasi, di mana labelnya dan atributnya itu bertipe numerik. Kemudian perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau prediksi itu menggunakan data time series atau rentet waktu. Semua algoritma estimasi itu bisa digunakan juga untuk algoritma prediksi. Jadi algoritmanya yang digunakan sama. Ini contohnya ada data saham. Datanya numerik ya. Data rentet waktu ini seperti ini. Jadi 11 April, 12 April, 13 April itu data time series atau rentet waktu. Selanjutnya adalah metode klasifikasi. Nah, metode klasifikasi ini label yang digunakan atau data yang digunakan, labelnya menggunakan nominal. Atributnya boleh nominal, boleh numerik, tetapi labelnya nominal. Jadi misalnya teman-teman punya data, atributnya nominal atau numerik, kemudian labelnya itu nominal, berarti bisa teman-teman gunakan untuk klasifikasi. Contoh labelnya misalnya teman-teman punya data pegawai, labelnya pendapatan. Karena nominal ya, tadi datanya nominal, berarti pendapatan itu tinggi, rendah, sedang, seperti itu. Atau misalnya contoh lain, punya data kontak lens. Nah, seorang ini cocok menggunakan kontak lens yang soft, yang non, atau yang hard. Jadi labelnya itu nominal. Kemudian ini ada contoh dari metode klasifikasi. Kita punya data main golf. Datanya boleh nominal, boleh numerik, tetapi labelnya nominal. Misalnya ini outlooknya cerah, temperaturnya tinggi, humidity-nya tinggi, berangin tidak. Oh, ternyata tidak pada main. Atau misalnya yang outlooknya mendung, temperaturnya panas, kelembapannya tinggi, berangin tidak. Oh, pada main nih orang-orang, seperti itu. Nah, dari data yang dikumpulkan ini kemudian diolah menggunakan metode data mining, menghasilkan output rule. Ini misalnya jika cerah dan kelembapannya tinggi, then play no, seperti itu. Jadi hasilnya adalah rule. Ini contoh data yang lain. Kalau tadi datanya atributnya semua nominal, ini ada yang nominal dan numerik, tetapi labelnya harus nominal.
Ini untuk yang outputnya adalah pohon keputusan, misalnya pakai decision tree. Hasilnya atau outputnya adalah pohon keputusan seperti ini. Ini misalnya outputnya dia mendung, oh dia berarti main. Atau misalnya outputnya dia hujan, kemudian berangin tidak, dia main. Kalau berangin dia tidak main. Seperti ini pohon keputusannya. Contoh lain misalnya teman-teman punya data mahasiswa. Datanya apa atributnya ini nominal dan murid, tetapi labelnya nominal. Jadi mungkin bisa digunakan untuk klasifikasi. Oke, sampai sini dulu masih bisa dipahami ya. Kalau gitu kita lanjut algoritma clustering. Metode clustering ini adalah pengelompokan data ke dalam kelas yang mirip. Nah, perbedaan dengan algoritma metode yang lain itu adalah clustering tidak memiliki label. Jadi data, ketika teman-teman punya data yang tidak memiliki label, berarti mungkin bisa untuk clustering. Jadi kalau tidak memiliki label, dia termasuk apa tadi yang konsep learning unsupervised. Ini untuk contohnya ada data bunga iris, dia tidak memiliki label. Ini outputnya, jadi outputnya itu terbentuk misalnya 3 klaster, ada klaster 0, klaster 1, dan klaster 2. Bunga iris mana yang masuk di dalam klaster 0 misalnya, kemudian bunga iris mana yang masuk di dalam klaster 1, dan bunga iris mana yang masuk di dalam klaster 2. Ini contoh clustering. Metode yang terakhir yaitu metode asosiasi. Nah, asosiasi ini merupakan atribut yang digunakan untuk menemukan atribut yang muncul bersamaan. Dalam dunia bisnis biasa disebut market based analysis. Algoritma asosiasi ini mencari aturan dengan menghitung hubungan antar dua atribut. Yang dihitung di dalam algoritma asosiasi ini adalah nilai support dan nilai confidence. Ini sama seperti yang konsep learning yang association learning tadi ya. Contohnya ini ada misalnya pada satu hari di supermarket A ada 1000 pelanggan misalnya datang ke supermarket tersebut. Nah, dari data yang dikumpulkan ternyata 200 orang itu membeli sabun mandi. Jadi 200 orang dari 1000 pelanggan tadi. Kemudian dari 200 orang yang membeli sabun mandi, dia ternyata juga 50-nya membeli Fanta. Association rule-nya nanti menjadi jika membeli sabun maka juga membeli Fanta. Nah, nilai support yang dihitung itu berarti 200 orang per 1000 pelanggan keseluruhan tadi. Jadi 20%. Kemudian nilai kontribusinya 50 orang yang membeli Fanta dibagi dengan 200 orang yang membeli sabun sama dengan 25%. Nah, di dalam metode association rule, algoritma yang digunakan biasanya menggunakan algoritma a priori atau FP group. Ini adalah output yang terbentuk berupa rule atau association rule seperti ini. Untuk penerapan data mining di dalam kehidupan, mungkin data mining bisa digunakan untuk memprediksi kelulusan, misalnya di pendidikan tinggi atau di universitas bisa digunakan. Pasti kan di universitas punya data ya, data mahasiswa. Bisa digunakan untuk memprediksi kelulusan mahasiswa, kelulusan tepat waktu. Atau mungkin rumah sakit punya data pasien, data penyakit atau data penyakit diabetes misalnya atau penyakit jantung bisa digunakan untuk memprediksi penyakit. Jadi dari data itu diolah menggunakan data mining menghasilkan sebuah pengetahuan.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kalau tidak ada, Budika yang tanya ya. Tadi kita sudah membahas metode data mining. Ada 5 ya, ada apa saja? Estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Coba disebutkan perbedaan metode estimasi dan klasifikasi. Bedanya apa estimasi dan klasifikasi? Estimasi itu pakainya numerical, kalau yang klasifikasi pakainya kategorikal atau kata-kata. Kemudian perbedaan estimasi dan prediksi. Estimasi dan prediksi apa bedanya? Daripada penyajian data berupa dan waktu untuk prediksi. Oke, jadi estimasi dan prediksi itu sama-sama datanya numerik, atributnya numerik, labelnya numerik, tetapi kalau prediksi menggunakan data time series atau Oke, hari ini cukup teman-teman untuk materi metode data mining. Terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.